Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta obrolan edukasi dimanapun Anda berada. Hidup ini adalah sebuah persoalan. Jadi Anda kalau tidak mau menghadapi persoalan, berarti Anda jangan hidup. Dari bangun tidur, kita sudah melihat jam, waduh kesiangan. Itu sebuah persoalan. Kita terburu-buru karena persoalan waktu. Habis begitu, kita berusaha untuk segera melakukan aktivitas. Kita bekerja naik motor, jalan sampai ke jalan raya, ngelihat speedometer, aduh, bensin sudah mepet, tinggal 1 strip. Persoalan lagi. Terus begitu. Kita jalan ketemu pom bensin. Ketemu pom bensin, kita mau mengisi bahan bakar, ternyata antrian panjang. Persoalan lagi. Nyampe ke kantor, kerjaan numpuk, banyak kerjaan. Persoalan lagi. Giliran ketemu pimpinan, ketemu bos, ternyata pekerjaan salah, diomelin sama bos. Persoalan lagi. Sampai balik ke rumah, nyampe ke rumah, diomelin istri, persoalan lagi. Loh, jangan ketawa loh. Itu yang di sebelah sana dibilang diomelin istri, ada yang ketawa. Yang ngerasa ya nih para pemirsa. Pokoknya tenang, hari episode ini episode untuk Anda tentunya. Jadi begitu. Jadi semua persoalan. Kalau persoalan ini tidak diatasi, maka timbulnya adalah stres. Kalau kita tidak punya teknik, kalau tidak punya strategi menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, maka stres yang akan kita dapatkan. Tidak sampai dengan situ. Kita sudah masuk kamar mau tidur, sudah mikir, besok pagi pekerjaan harus diselesaikan. Saya jam berapa harus bangun pagi, jam berapa harus sampai ke kantor. Itu sebuah persoalan lagi. Sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu persoalan yang kita hadapi. Untuk itu, pada kali ini obrolan edukasi akan memberikan satu cara untuk mengurangi beban stres dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat penting bagi kita semuanya. Kalau kita tidak punya triknya, kalau kita tidak punya metodenya untuk menghadapi persoalan ini, maka stres akan berkepanjangan. Nah, bagaimana trik untuk menghadapi stres ini? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan meditasi. Nah, meditasi yang dimaksud di sini gimana? Meditasi adalah kita berusaha merenung diri, menata pikiran dengan cara mengambil nafas yang panjang. Terus kita hembuskan pelan-pelan. Terus ambil nafas dalam-dalam, kita hembuskan pelan-pelan. Dan bagi kita yang beragama, kita sebagai insan yang religi, maka kita di dalam meditasi ini kita bisa dengan ditambah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang tercipta di dunia ini tidak ada yang bukan karena kehendaknya. Makanya di dalam meditasi itu kita serahkan diri kepada Allah. Kita tarik nafas dengan menyebut astaghfirullahaladzim. Menyebutkan nafas astaghfirullahaladzim. Terus astaghfirullahaladzim. Nah, dengan meditasi seperti itu, maka otak kita yang tadinya penuh
otak kita yang tadinya sepaneng sedikit demi sedikit akan turun dari meditasi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara olahraga. Kita bisa melakukan olahraga-olahraga ringan yang bisa kita lakukan. Olahraga ini tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bagi contoh seperti saya yang sudah berumur 55 ke atas, maka olahraganya disesuaikan dengan fisik kita. Jangan memaksakan diri. Nah, dengan olahraga secara rutin, itu akan membuat rileks dari otot-otot kita. Dari otot-otot yang tadinya tegang, otot-otot yang tadinya stres oleh aktivitas, dengan berolahraga itu akan menurunkan otot-otot kita yang tadinya tegang menjadi lentur kembali. Dan yang ketiga, caranya adalah dengan cara kita bersosialisasi. Banyaklah Anda berhubungan, berinteraksi dengan rekan-rekan yang satu circle tentunya. Misalnya dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman lingkungan, dengan teman-teman sekolah, tapi dengan catatan yang satu circle. Dan dipilih komunitas mana yang tidak membuat stres kita. Jangan sampai kita bergaul dengan situasi atau kelompok yang justru membuat stres kita di luar jangkauan kita. Misal contoh, kita bergaul dengan kelompok, misalnya kelompok mobil gitu, atau kelompok motor yang selalu tiap hari berinovasi, wah harus pakai ini, harus pakai itu, harus pasang ini, harus pasang itu. Sementara kemampuan kita tidak sampai ke sana. Nah, itu malah akan membuat stres diri kita. Pilih komunitas-komunitas yang sesuai dengan circle kita, sesuai dengan keadaan kita. Nah, itu akan bisa menurunkan tingkat stres kita. Nah, yang keempat adalah kita menyalurkan hobi kita, kesenangan kita. Contoh misalnya, bagi Anda yang pecinta ikan, piaralah ikan di dalam rumah. Bagi Anda yang cinta burung, misalnya, silakan piara burung. Bagi Anda yang cinta tanaman, kembangkan dengan kita bercocok tanam. Kembangkan dengan kita pertanian, memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan lahan yang ada. Atau mungkin bagi Anda yang hobi mancing, ya silakan lakukan hobinya agar supaya bisa menurunkan daya stres kita. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang hobi tadi. Hobi yang bisa menurunkan stres. Nah, di antaranya untuk kali ini kita akan menyajikan hobi untuk memelihara ikan. Nah, bagaimana hobi ini bisa menurunkan stres kita? Yuk kita ikutin videonya sampai akhir. Jangan di skip biar Anda tidak kehilangan momen-momen penting tersebut. Para pemirsa, di ruangan ini juga masih ada space yang bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan. Nah, di sini ada kolam ikan dengan ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Di saat kita memperhatikan gerakan ikan-ikan di kolam itu, yang gerakannya lembut, gerakannya indah, gerakannya teratur, maka akan mendorong cara berpikir kita, saraf kita untuk berpikir yang lebih soft, lebih teratur, lebih terarah, sehingga tingkat stres kita turun. Yang kedua adalah dari segi warna. Dengan yang berwarna-warni, dengan berbagai macam bentuk ikannya, itu mendorong kita, pemikiran kita agar lebih fresh, lebih segar,
sehingga tingkat stres yang tadinya tegang, yang tadinya sepaneng, akhirnya lama-lama mencair, lama-lama menjadi lebih rileks. Bahwa untuk kita memelihara ikan di dalam kolam, di dalam rumah, beberapa hal yang harus Anda perhatikan adalah, yang pertama adalah kadar air. Nah, kadar air nih. Nah, kadar air ini kita harus perhatikan apakah air ini mengandung zat besi yang terlalu tinggi. Kalau kadar airnya, zat besinya terlalu tinggi, itu kurang bagus untuk ikan hias. Nah, biasanya kalau menggunakan air pump tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam kolam. Harus melalui sterilisasi dulu, kasih obat penyeimbang supaya pH-nya cocok, baru bisa dipakai untuk air. Karena kadang-kadang kalau air pump itu banyak mengandung obat-obatan penjernih, sehingga perlu diperhitungkan pH-nya. Tapi kalau air tanah biasanya rata-rata bagus, kecuali yang mengandung zat besinya tinggi. Nah, untuk kadar air yang bagus untuk memelihara ikan hias, khususnya ikan koi, adalah tingkat pH-nya antara 6,5 sampai 8,5 untuk pH-nya. Dan untuk oksigennya, sekecil-kecilnya minimal 5 mg per liter. Ya. Nah, untuk menjaga agar tingkat oksigennya itu terpenuhi, maka yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi air. Nah, ini sirkulasi ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tingkat oksigennya tetap stabil di antara 5 sampai 7 mm per liter. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau Anda bikin kolam, hitung dulu berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tinggi air ke bawahnya, dihitung, terus berapa pompa air yang kita gunakan. Jangan sampai airnya besar, airnya banyak, pompanya kecil. Nanti suplai oksigennya jadi kurang. Gitu. Jadi nanti harus dihitung antara volume air dengan penggunaan pompa airnya sehingga oksigennya tetap terjaga. Nah, itu yang pertama. Antara pH dan oksigen sangat penting. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai tingkat kejernihan. Nah, tingkat kejernihan ini ditentukan dari filter. Nah, filternya ini adalah, contoh nih, filter air yang kita pergunakan. Ini menentukan tingkat kejernihan dari air ini. Nah, susunannya filter yang saya pakai, yang pertama di bagian paling atas jaring bekas. Nah, jaring bekas itu karena pakai jaring bekas, yang pertama gampang dibersihkan. Jadi kotorannya tidak nempel. Yang kedua diisi dengan busa. Nah, ini busa kita bisa beli di tempat ikan. Ini busa saringan. Yang ketiga ini adalah namanya batu karang. Ya. Nah, kalau di tukang ikan namanya karang cabe nih. Nah, ini karang cabe ini. Nah, fungsinya untuk apa? Batu karang ini fungsinya adalah untuk menetralisir kalau ada mikroba, bakteri yang lolos dari atas, disaring dari kotoran ini, kotorannya udah lolos, disaring dari busanya sudah lolos, tapi bakteri ataupun mikroba-mikroba yang lain itu masih lolos di sini. Kalau ada mikroba atau bakteri yang berbahaya, nanti akan diserap oleh batu karang ini. Nah, ini namanya kalau di tukang ikan itu batu karang cabai. Dan yang lebih bagusnya jadi lagi juga ada, kalau ada itu cangkang kerang. Nah, cangkang kerang dihancurin,
tapi jangan terlalu lembut, nanti dicampur dengan batu karang ini. Ini jauh lebih bagus. Itu airnya jadi jernih, terus bisa menyaring bakteri-bakteri yang berbahaya, mikroba-mikroba yang berbahaya. Nah itu nanti jadi kadar airnya sangat-sangat bagus. Nah ini airnya itu jernih sekali. Nah yang berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah cara memberi makan. Nah cara memberi makan ikan ini tidak boleh terlalu banyak. Walaupun stok makanan kita banyak, tapi kita tidak boleh terlalu banyak. Cukup sesuai dengan kebutuhan dia, dengan target. Sekali makan, sekali memberi makan, itu langsung habis. Karena kalau makanannya tidak habis, dimakan oleh ikan, nanti dia akan turun ke bawah, akhirnya menjadi kotoran, dan itu akan menjadikan air ini menjadi asam. Tingkat keasamannya tinggi, dan akhirnya kondisi ikannya itu berbahaya, bisa menimbulkan keracunan daripada sisa-sisa makanan yang tidak termakan. Jadi cara pemberian makanannya ini harus sesuai dengan kebutuhan ikan, jangan berlebihan. Nah, ini juga hal yang sangat perlu diperhatikan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya kami disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah standar yang sangat minimal. Jadi standar memanfaatkan lahan yang ada, potensi yang ada, sumber daya yang ada, keterbatasan dana yang ada. Jadi jangan dibandingkan dengan cerita kolam yang bagi orang-orang yang memiliki sumber daya yang cukup, semuanya serba lengkap. Bukan itu. Maksud saya sampaikan adalah untuk memberikan edukasi bahwa dengan keterbatasan yang ada, sumber daya yang ada, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dengan standar yang sangat minimal. Contohnya ini, kolam ini, sebaiknya itu sebenarnya menggunakan kaca agar supaya pada saat ikan berenang, pada saat ikan bermain, bisa kita nikmatin dari kursi santai di sebelah sana. Akan tetapi karena saya belum punya dana untuk membuat kaca yang bagus di depan ini, maka sampai saat ini bentuknya masih seperti ini. Untuk itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, yuk kita bantu. Pencet tombol subscribe, pencet like dan komen agar supaya channel YouTube saya cepat monet, sehingga bisa gajian, sehingga bisa membeli kaca untuk merenovasi kolam ini menjadi lebih indah. Bersama kita bisa, bersama kita bahagia tentunya. Terima kasih.